zina dosanya sangat besar. Bahkan orang yang zina itu kalau sudah menikah itu dirajam sampai mati. Nah, si anak yang lahir ini nanti secara nasab gak punya bapak. Misalkan dia perempuan ini, nanti ketika dia besar mau nikah, ini bapaknya nggak bisa jadi wali nikahnya. Sedih nggak? Sedih banget. Sedih kan? Iya, Bapaknya masih ada, masih hidup, masih sehat, nggak bisa jadi wali. Banyak di daerah-daerah, di kampung-kampung karena mungkin minimnya ilmu agama, kurangnya ilmu agama. Ketika ada yang berzina, diarak satu kampung. Ya Allah. Orang berzina itu ada tebusannya kata para ulama. Mohon maaf nih, ada seseorang berzina. Ada seorang berzina, kemudian dia membina rumah tangga, punya anak perempuan. Tebusannya nanti anak perempuannya akan dizinai orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kembali lagi dengan saya Ki Cuy Adui yang akan membawakan acara pada hari ini dalam program Dengar Katanya Ustadz di channel kesayangan kami, Beranda Islami. Sekarang kita kedatangan tamu spesial, masih di Ustadz kembar 3 yang ganteng-ganteng. Kita sambut aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat sehat semua? Alhamdulillah. Sobat. Sobat. Udah makan? Udah. Alhamdulillah. Masih semangat ya? Alhamdulillah. Sehat, Tat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Tat. Kantongnya sehat, kantongnya. Kantong. Tinggal 3.000, Tat. Bisa minjem gopeng nggak, Tat? Ini bang, ada bang. Ada. Kembalinya 600 lagi. Ya Allah. Tat, kadang kan saya suka melihat yang aneh-aneh tuh, Tat. Di Instagram, di TikTok gitu. Anehnya apa dulu? Aneh itu yang membuat atau apa gitu? Yang membuat takut, ke apa gimana? yang membuat kita mau tapi dosa gitu, Tat. Apa itu? Zina, Tat. Oh, ya. Astagfirullahaladzim. Abang mau, abang mau. Ah? Mau. Kalau udah halal mau deh, Tat. Ih, kalau belum halal nggak berani, Tat. Aduh, itu dosanya zina tuh gimana, Tat? Masya Allah. Jadi zina itu luar biasa. Dan insya Allah akan langsung dilanjutkan oleh kembaran saya. Oh, iya. Berhubung kita punya kakak, takut dosa ngelangkahin. Iya benar. Alangkah kakak utama. Iya. Berhubung Kayak di saya film itu kan kakak pertama. Ustadz nyampein kemari, Ustadz nyampein ke saudara. Saudara silakan masuk. baik, mengenai zina ini, zina dosanya sangat besar. Bahkan orang yang zina itu kalau sudah menikah itu dirajam sampai mati. Astagfirullahaladzim. Dirajam tuh kalau orang ditembak, dor, selesai. Dia nggak ngerasakan yang namanya sakit kan, dor langsung selesai, ya kan? Mati, yang meninggal. Cuman kalau orang yang zina ini, dia dirajam, dilempari apa? Batu, sampai meninggal. Sampai meninggal, Tat. Jadi seakan-akan apa ya? Seluruh organ tubuhnya itu merasakan yang namanya sakit sebelum dia meninggal. Ngeri nggak bang? Ngeri banget. Ngeri kan? Ngeri banget ya. Bang, kita aja begini ya, ngelempar biji salak, kita sundul, sakit ya? Sakit, Tat. Apalagi orang ngelemparin gitu ya. Ini batunya segede mana, Tat? Ya batunya ya batu-batu biasa. Batu-batu tawuran gitu, Tat. Ya? Yang gede-gede tuh ya kan. Batako, mebel semuanya kan. Dan yang dirugikan dari zina ini nggak cuma yang ngelakuin gitu. Mungkin yang ngelakuin ngerasa itu sebuah kenikmatan ya. Iya. Nauzubillah, mudah-mudahan kita semua nggak melakukan zina. Jauh. Jangan mampir koyo pulang. 20% nggak? Astagfirullahaladzim. Ini yang apa ya, merasakan kerugiannya itu nggak cuma kita. Apa namanya, anak yang dilahirkan juga kena dampaknya. Contoh zina, kemudian hamil nih di luar nikah. Iya, Tat. Gitu kan. Nah, si anak yang lahir ini nanti secara nasab nggak punya bapak. Punya bapak. Jadi misalkan dia perempuan ini, nanti ketika dia besar mau nikah, ini bapaknya nggak bisa jadi wali nikahnya. Sedih nggak? Sedih banget. Sedih kan? Iya, bapaknya masih ada, masih hidup, masih sehat, nggak bisa jadi wali. Sedih gitu kan. Nah, kemudian kalau ada suami istri dan nikah, istrinya ini
zina sama orang lain Iya. dan sampai hamil. Heeh. Sampai hamil, kemudian ketika melahirkan si suaminya ini mau nggak mau dia harus mengakui itu sebagai anaknya. Karena kenapa? Istrinya nggak cerita. Kan mana ada orang zina cerita ya. Benar sih. Enggak ada orang yang cerita. Itulah kasihannya begitu, kasihan suaminya. Itu bukan anak dia, tapi dia harus mengakui itu adalah anaknya. Tapi yang paling penting ini, ketika kita tahu ada orang zina, kita ditutup mulut. Bukan berarti kita membenarkan dia, tapi ini aib jangan sampai disebarluaskan. Karena mohon maaf ya, banyak di daerah-daerah, di kampung-kampung, karena mungkin minimnya ilmu agama, kurangnya ilmu agama, ketika ada yang berzina, diarak satu kampung. Ya Allah. Dia berzina, itu nggak boleh. Apalagi zaman sekarang bukan diarak lagi, videoin. Nih. Tampol aja orangnya. Kesempatan kan ngerekam. Iya, ngerekam. Videoin, viralin, ini nggak boleh. Kenapa? Jangan sampai kita merasa suci ketika melihat orang berbuat kesalahan. Melihat orang berzina nih, wah, zina ini nih. Videoin, viralin. Seakan-akan dia nggak punya dosa. Jangan sampai hanya karena dosa orang lain Allah tampakkan, kita merasa tenang, nggak punya dosa. Sedangkan dosa kita yang Allah tutup itu jauh lebih banyak. Jangan sampai. Jadi ketika ada orang berzina, sebisa mungkin jaga rahasia, jangan sampai disebarluaskan, kasihan. Kan malu. Benar. Yang malu bukan dia doang, orang tuanya juga. Benar. Kadang kalau tetangga yang julid, tetangga yang rese, anak yang zina yang dibawa orang tua. Ya Allah. Wah, orang tua yang nggak bisa ngedidik anaknya. Kasihan orang tuanya. Kasihan. Jadi Tat, kalau misalkan ada cewek, ada perempuan yang melakukan hubungan di luar nikah dan punya anak yang kata Ustadz bilang nggak ada nasabnya Tat, nggak ada walinya atau bininya siapa gitu Tat. Misalkan ada cowok masuk nih Tat, pengen niat nikahin dia, itu gimana Tat? Status anaknya Tat? Apa bisa masuk ke nasab kita? Apa nggak bisa Tat? Nggak bisa karena emang bapaknya kan nggak jelas. Nggak jelas Tat ya? Yang dikatakan bin anu, bin ono, bin ini gitu kan. Karena kalau udah halal, udah sah. Kalau ini belum nikah, di luar nikah, bapaknya nggak jelas apa gitu secara hukum agama. Jadi ketika orang berzina tuh dapat balasannya 6 balasan. Apa tuh Tat? 3 di dunia, 3 di akhirat. Bayangin, di dunia udah kena balasannya. 3 Yang pertama, cakep, bukan pantun ya. Yang pertama balasan di dunia, Allah akan padamkan cahaya yang ada di mukanya. Jadi wattnya kurang tuh Bang. Oh, jadi nggak ada auranya gitu. Ya wattnya kurang kalau lampu gitu redup. Bener-bener. Pernah Kayak lampu ari-ari gitu Tat. Redup gitu kan. Iya benar. Jadi misalkan orang seganteng apapun, mohon maaf lahir batin, seglowing apapun mukanya, tapi kalau dia sering berzina belum tobat, Allah redupin itu cahayanya. Kalaupun kita nggak ngeliat mukanya, biasa aja mukanya, tapi Allah, para malaikat, para nabi ngeliat dia redup, nggak ada cahaya sama sekali. Bawaannya tuh kusam gitu. Bukan berarti dia nggak cuci muka gitu ya. Beda, auranya beda. Benar. Ini orang ganteng tapi kok nggak ada cahayanya gitu kan. Gelap ya kan. Emang dia lagi di rumah setan. Iya. Aura-auran. Itu yang pertama, Allah akan redupkan cahaya yang ada di mukanya. Karena setiap orang yang beriman, orang mukmin, Allah berikan cahaya keimanan yang pada wajahnya. Jadi orang mukmin rata-rata kan berseri, indah kalau dipandangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, balasan di dunia, Allah akan bikin hidupnya susah, dekat dengan kefakiran. Kata Nabi, dekatilah bukan kekayaan, dekatilah kecukupan, kekayaan dengan saduha, jauhilah kefakiran, jauhilah kemiskinan dengan menjauhi zina. Jadi orang yang zina itu Allah hidupnya bikin susah. Bisa dari ketenangan hati, hatinya nggak tenang, uangnya banyak tapi hati nggak tenang. Atau bisa jadi uangnya, rezekinya Allah bikin seret, ada yang nyeletuk. Itu dia rajin zina kok rezekinya banyak, jangan salah dulu. Bisa jadi itu bukan rahmat, bukan rezeki, tapi apa? Istidrot, murka Allah dalam bentuk kenikmatan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Allah angkat dulu nih, tek, zina lagi ternyata makin kaya, tek, open BO nih makin kaya, tek. Banyak rezeki. Allah tuh lagi nguji ini, jangan GR lu.
udah makin tinggi Allah jatuhin. Viral. Si ini simpenannya ini jangan sampai. Iya benar. Ya Itu hidupnya Allah bikin sempit, gelisah, rezekinya seret. Dan yang ketiga, yang pertama tadi apa tadi? Yang pertama Redupkan rezekinya seret. cahaya. Apa itu? Cahaya redup. Cahaya redup, Tat. Kedua Ada- rezekinya seret. Yang ketiga kata Allah, umur dan rezekinya Allah bikin pendek. Ya Allah. Nauzubillah min dzalik. Bukan berarti lagi zina lagi emang tiba-tiba mati, enggak. Enggak, iya. Bukan pendek gitu. Itu lebih bahaya justru. Lagi berzina Allah cabut nyawanya. Wah, itu azabnya luar biasa. Semuanya ya, dengerin ya. Maksudnya Allah bikin pendek umur dan rezekinya apa? Umurnya panjang tapi ngerasa kok nggak berkualitas. Benar. Gini-gini aja, lebih banyak dosa ketimbang amalnya. Heeh. Kemudian rezekinya Allah bikin pendek, bukan berarti bisa jadi pendek itu susah cari kerjaan kayak tadi tuh, iya, rezekinya seret. Yang kedua, banyak hartanya tapi kok habis mulu. Ya Allah. Nggak jelas Nggak kemana. jelas kemana nih arahnya. Baru dapat uang kemarin tiba-tiba udah habis. Nah, itu dia. Benar. Bahkan zina itu bisa menghancurkan keberkahan dalam rezeki. Astagfirullahaladzim. Itu baru Jangan sosok, jangan sosok ini deh. Jangan sosok melas gitu. Dengerin dulu aja. Sosok melas tat, ya kan? itu baru di dunia. Ah. 3 di dunia, 3 di akhirat apa? Yang pertama, Allah nggak mau ngelihat dia. Nggak mau tat. Allah kan ibaratnya enggan, murka, mencampakkan dari muka dia. Bayangin, abang dicuekin sama orang tua gimana rasanya? Aduh tat. Kita kayak punya dosa segudang tat. Ya Allah, itu tuh nggak tenang, nggak enak. Bener nggak tenang tat. Apalagi dicuekin sama orang yang nyiptain kita. Ya Allah, astagfirullah. Bahkan Allah memandangnya dengan pandangan yang murka. Itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua, balasan di akhirat. Allah bikin timbangannya dipersulit. Jadi timbangan kebaikannya kalah dengan timbangan dosa. Zina, paling zina doang. Zinanya paling cuma 10 menit. Itu yang short time. Itu yang pendek. Ngeri. Ustaz tahu-tahu yang short time. Ih, short time iya. Mungkin yang- ini kayak tete short time beda kali Iya, ya. pendek. Iya, pendek. Zinanya 10 menit, zinanya 20 menit, zinanya 30 menit. Tapi balasannya luar biasa nanti di akhirat. Amal buruk yang lebih banyak, kemudian dimasukkan ke dalam kubur. Tahu nggak dikubur? Diapain tat? Itu boleh kubur. Allah akan bukakan 300.000 pintu neraka di kuburannya. Coba Ya Allah. Allah tampakkan pintu neraka itu. 300.000. Dan Allah akan keluarkan ular-ular yang berasal dari neraka untuk menyiksanya dalam kubur. Itu boleh dikubur. Nanti begitu kiamat, kan pastinya beda lagi. Alam akhirat itu baru siksa yang kedua yang berlanjut. Itu baru dikubur. Kemudian yang ketiga, nanti pada hari kiamat Allah akan masukkan dia ke dalam neraka dengan posisi diseret lehernya dengan rantai. Seperti layaknya binatang. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Binatang kan kalau kawin asal kawin. Iya bener tat. Cet, ganti lagi. Cet, Hebat cet. lagi. Ibaratnya begitu. Allah hinakan dia di akhirat layaknya seekor binatang. Dan ketika seseorang berzina itu ada tebusannya kata para ulama. Mohon maaf nih, ada seseorang berzina. Ada seorang berzina, kemudian dia membina rumah tangga, punya anak perempuan. Tebusannya nanti anak perempuannya akan dizinai orang lain. Bayangin. Jadi setiap orang yang berzina akan punya tebusannya nanti. Entah anak kita atau cucu kita akan ada yang menjadi pezina juga. Ada yang bilang emang benar begitu. Ada orang cerita begini. Anak saya pulang sekolah nangis. Kenapa nangis? Tadi di jalan ketemu sama orang nggak dikenal, dipeluk, dicium. Takut, nangis gitu kan, pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah, ayahnya diem aja. Kok bisa ya? Kok bisa? Akhirnya dia ingat. Dulu dia pas masa muda pernah mencium anak perempuan orang lain. Ya Allah. Jadi untuk mencium aja Allah ibarat kata Allah balas gitu. Callback tat ya. Callback ya. Jadi masa lalu orang tuanya pindah ke keturunannya. Iya. Ketika kita pengen punya generasi yang soleh-soleha, persiapkan diri dari sekarang. Jauhi dosa, jauhi maksiat, jauhi zina segala macam. Biar apa? Anak keturunan kita pun sama Allah dijauhi dari hal-hal tersebut. Amin. Dijauhi kan, makanya kenapa di Al-Quran wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Allah nggak ngomong jangan zina, tapi Allah bilang jangan mendekati zina. Karena setiap satu proses zina tuh, ketika ada zina ada proses yang lainnya dong, ya kan? Nadratun, melihat,
fabtisamatun. Wah, habis dilihat baper, senyum dah tuh. Kemudian famau'idun, bikin janji, faliqaun, bertemu, fazina, lalu zina. Jadi proses itulah yang akan membuat seseorang terjerumus ke dalam zina. Makanya Allah bilang wala taqrabuz zina, jangan deketin zina. Terus gimana kalau kita udah terlanjur berzina? Diem dah. Jangan maksiat tapi diumbar-umbar. Allah murka tuh, Allah marah. Kita taubat, mandi dulu. Mandi di mana, Tat? Di kamar mandi. Kamar mandi kita apa orang? Bebas. Mandi di sungai boleh? Boleh. Sama-sama mensucikan. Cuman jangan di sungai arusnya pasang. Bukan cuma dosa kita yang hilang, kitanya hilang juga. Iya benar, Tat. Iya. Darinya ada buaya kali.